Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman yang setia menemani Rumah Sunat dan Berotong Luka dalam undian berhadiahnya, kali ini saya akan kasih soal melalui akun YouTube ini ya, untuk mendapatkan paket BSR yang ke-8 ya. Ini soal saya jelaskan dulu bagaimana proses anatomi kulit ya. Kita tonton dulu video ini, nanti soal akan saya buatkan di akhir video ini. Tapi kita simak dulu video ini. Dalam penelitian dermatologi dalam tinjauan anatomi, seperti yang kita ketahui, lapisan kulit terdiri dari 3 lapisan, yakni epidermis, dermis, dan subcutis. Oke, ya ini anatomi kulit yang terdiri dari 3 lapisan. Pertama epidermis, kemudian dermis, dan subcutis atau hipodermis. Nah, saya jelaskan, epidermis ini adalah lapisan terluar dari kulit yang terdiri dari jutaan sel kulit yang berfungsi untuk melindungi diri dari pertahanan air, kemudian infeksi dan lain-lainnya. Ada 4 peranan penting di sini yang berfungsi, antaranya 4 sel ya, yaitu keratonis yang terbanyak di antara sel-sel yang lain, kemudian melanin yang berfungsi sebagai warna kulit dan atau pigmen ya, kemudian Langerhans yang merespon imun kita untuk melawan virus, kemudian ada namanya sel Merkel yang berfungsi sebagai respon sensasi atau reseptor pada kulit kita ya. Kemudian yang tadi ada lapisan dermis, ini di bawah kulit. Ini sangat berfungsi sekali sebagai komponen, artinya pertumbuhan dari folikel rambut ya, kemudian tepi saraf, pembuluh darah, dan kelenjar keringat ya. Jadi keringat-keringat kita itu keluar dari fungsi dermis ini. Oke, selain itu juga kan epidermis ini berfungsi sebagai mengatur suhu tubuh, kemudian membuang kotoran, kulit terasa halus dan lembut, kemudian ketahanan terhadap air. Dermis ini sangat banyak sekali peranannya di dalam melindungi tubuh kita ya. Kalau saja terkelupas, kulit akan merespon dengan panas ya, terasa panas, karena kan ini fungsinya mengatur suhu tubuh kita. Apalagi dalam jumlah banyak yang terkelupas, contoh kasus untuk luka-luka pasien bakar ya, makanya wajar kalau di sini sangat nyeri sekali kalau kulit kita terkelupas, karena di sini berperanan penting terhadap tepi saraf ya. Di sini ada banyak tepi saraf, kemudian sebagai pengatur suhu tubuh ya. Kemudian ada hipodermis atau subcutis. Ini lapisan terdalam dari kulit ya, yang terdiri dari sel-sel lemak. Kemudian ada juga ujung-ujung saraf tepi, pembuluh darah, dan lain-lain. Ini berfungsi sebagai penahan benturan dari organ tubuh kita bagian dalam, kemudian memberi bentuk pada kulit atau pada tubuh kita, mempertahankan suhu, kemudian menyimpan cadangan makanan ya. Dari penjelasan yang tadi mengenai lapisan-lapisan kulit, di sini kita bisa mengenal derajat luka ya. Nah, kalau udah paham tadi penjelasan mengenai lapisan kulit, kita akan jelaskan sedikit mengenai bagaimana mengenal derajat luka. Karena mengenal derajat luka ini tergantung dari anatomi yang 3 ini ya. Kira-kira kalau di bawah subcutis atau di bawah jaringan kulit itu ada apa lagi? Di situ kan ada otot, tendon, dan tulang. Nah, dari anatomi yang tadi, mulai dari lapisan teratas yaitu epidermis, itu luka derajat 1 ya. Kalau lukanya masih merah-merah memar itu kategori derajat 1. Kemudian untuk luka-luka derajat 2, kalau sudah di bawah kulit atau bagian dermis, itu kalau mengalami terkelupas ya. Kulit-kulit yang terkelupas itu dikategorikan derajat 2. Kemudian kalau sudah kena jaringan bawah kulit, lemak, dan sebagainya, itu sudah masuk kategori subcutis atau hipodermis. Kalau sudah sampai ke otot, tendon, dan tulang, itu bisa dikategorikan derajat 4. Nah, lalu bagaimana kalau tidak terlihat atau warnanya hitam sekali atau kuning, berair, bernanah, masih keras ataupun lembek, itu dikatakan unstate atau tidak terbaca kategorinya itu ya. Oke, kita lanjut ke soal ya. Saya akan kasih soal ke teman-teman. Seberapa jauh dari 3 fungsi kulit ini yang memberikan dampak pada tubuh kita ketika mengalami masalah ya. Nanti soalnya akan ada di akhir video ini, tapi saya kasih gambaran kenapa dikatakan tadi
sel yang berfungsi sebagai dermis atau pada kulit yang bagian dermis ini sangat nyeri ya. Penelitian ini ternyata sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa Ini dia. ayat 56. Al-Quran pun sudah pernah menjawab pembuktian bahwa kulit itu nyeri. Ini dibuktikan oleh Al-Quran ya. Mendengar bacaan ayat. Oke, untuk mendapatkan video ini nanti bisa teman-teman tonton ya, kenapa kulit bagian dermis ini terasa nyeri, karena kan sudah dibuktikan dalam Al-Quran, dan bahkan ilmuwan dari Jepang ini masuk Islam gara-gara ayat itu yang tadi ya. Oke, saya kasih soalnya di bawah ini. Nah, kira-kira teman-teman dari cuplikan video tadi kemudian penjelasan yang tadi ini termasuk kategori luka berapa ya? Maaf, maksudnya luka derajat berapa ya? Ini contoh luka bakar pada anak pada tahun 2019 lalu. Terima kasih.